Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara inti, yakni acara yang kita tunggu-tunggu. Tasik semangat Bu. Sallu ala Nabi Muhammad, yakni ceramah agama, dan kami mohon sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif SOS SAG MSI. Pada beliau al-waqt wal mahal ufawwidu ilaih. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Bu, Jumat-Jumat dibacakan khatib. Bapak-bapak masih ingat zaman Covid? Masih? Apa pengumuman yang diulang-ulang waktu itu? Apa? Bukan yang selalu dibacakan di kantor. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkumpul. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. 3 tahun itu kita disuruh selalu pakai masker. Iya kan? Sekarang masih ada itu pengumuman? Masih ada pengumuman pakai masker? Enggak ada. Kenapa? Tidak penting. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, 1400 tahun yang lalu, dari ribuan ayat dalam Quran, kenapa ayat ini selalu diulang tiap Jumat? Kalau di kantor Pak Camat ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan. Sudah 1400 tahun. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kau yang ngatur? Weh, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti kalau begitu, bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah, sampean gimana matinya. Wes? Nggih? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda, dilarang nikah sama anaknya. Jangan kau menikah, sudah tua. Laki-laki tidak ada tuanya. Terpaksa dilarang menikah, dia pergi berzina. Makan obat kuat. Kena serangan jantung. Mati dalam berzina, mati kafir. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Korupsi hari ini. Dia makan, tiba-tiba ditembak. Tak, mati dalam keadaan merampok. Mati kafir. Dia lagi minum khamar. Tabrak mobil. Tak, mati kafir. Lagi judi, dikejar sama polisi. Lari, ditembak. Tak, mati. Mati kafir. Kenapa? Lagi judi. Insya Allah kita tidak akan mati seperti itu. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu diantaranya menerima serangan fajar ketika pilkada dan pilcaleg. Oh, ini yang banyak ini ya. Dia sudah tahu ini caleg tukang tipu. Ini dia tahu ini caleg tidak tahu ngomong. Ini dia tahu sudah tidak ada sekolahnya. Masih dipilih. Kenapa? Wane piro. Ya.
Makanya jangan heran, kemarin kita lagi susah-susah, anggota DPR joget-joget. Kenapa? Ya jangan heran, memang dia artis. Iya, memang dia selebriti. Jadi jangan pikir kamu mau dipikir. Kenapa? Habis duitnya puluhan miliar untuk dapat itu kursi. Makanya tidak usah marah-marah sekarang. Lebih baik 2029 akan datang, jangan kau pilih gara-gara sogok. Coba lihat sekarang ibu-ibu. Kita orang miskin, meskipun anak kita jujur, meskipun anak kita cerdas, tidak bisa jadi pejabat. Kenapa? Wane piro. Kau ketawa semua kau pelakunya. Ya, Bu, yang sudah terima uang serangan fajar, kembalikan uangnya orang. Habis, bertobat. Ingat, kata Nabi, uang barang haram yang masuk ke perutmu, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Ini yang banyak orang, makanya ini ayat selalu diulang-ulang, diingatkan. Kenapa tiap tahun kita puasa? Kenapa tiap tahun puasa? Itu latihan supaya kita tidak makan uang haram. Apa gunanya puasa tiap tahun? Tapi kalau hobi makan uang sogo. Iya. Makanya 2029 yang akan datang, jangan lagi kau pilih karena popularitas. Jangan lagi kau pilih karena isi tas. Tapi pilihlah karena moralitasnya yang baik. Dulu sebelum pemilu pilcaleg selalu saya bilang, jangan kau terima 300 ribu. Kau terima tidak akan kaya kau dengan 300 ribu. Kau tolak kau tidak akan miskin dengan 300 ribu yang kau tolak. Tapi yang pasti 300 ribu itu ketika kau terima, satu kau terapat uang haram, dua akan merusak negaramu. Nah, kau lihatlah sekarang akibatnya. Ya, makanya akan datang jangan lagi terima uang sogo. Bisa? Bisa? Kenapa insya Allah? Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita muliakan para alim ulama dan terkhusus para pejabat yang hadir di tempat ini, baik sipil maupun Polri, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mau saya kasih duit 100 ribu? Siapa mau? Tapi harus jawab pertanyaan saya. Siapa mau? Wes. Nah, Mas, sampean. Iki. Mas, anak bungsunya Nabi siapa namanya? Anak bungsunya Nabi. Anak bungsunya Nabi. Siapa? Hah? Anak bungsunya Nabi. Nah, nggak tahu. Pas. Pak polisi, boleh saya tanya? Boleh? Berapa anaknya Nabi, Mas? Sampean bukan kampean ditanya. Nah, ayo. Berapa anak sampean anaknya Nabi? Bingung. Ibu-ibu, Bu, yuk, dengar. Ini sudah dua saya tanya dan pasti semua kita begitu. Bagaimana mau mencontoh Nabi? Kita cerita maulid. Tapi sejarah Nabi kamu tidak tahu. Nggak jadi ini, nggak jadi. Ya, nggih. Bagaimana ibu-ibu mau contoh Nabi,
cara didik anaknya kalau ibu tidak tahu sejarah Nabi. Cerita mati itu. Gimana kita mau contoh Nabi makan kalau cara Nabi makan kita tidak ngerti. Inilah tujuannya maulid. Ibu, berapa kali ibu lahir? Berapa kali? 1 kali. Lahirnya ibu itu namanya maulid. Maulud. Lahirnya ibu namanya maulud. Tiap hari ibu peringati tiap tahun. Ada pengajian, ada tablik akbarnya kalau ulang tahun. Ada syukuran ke rumah makan-makan. Itu namanya maulid. Maulid itu peringatan lahir. Hari lahir maulud. Ini khasanah Indonesia. Maulid ini hanya ada di Indonesia. Mau lakukan silahkan. Tidak mau lakukan tidak usah. Tapi jangan saling mencelah. Ini ada adik-adik kita baru belajar di medsos. Belajar agamanya itu kecur. Baru belajar agama hanya di medsos. Baru 1 buku dia baca. Modal jenggot. Celana jingkrang. Kita dibilang bid'ah. Apa itu maulid? Sesat. Ada yang begitu? Oke, silakan kau yakin begitu. Tapi jangan kau hina orang yang datang maulid. Apa yang salah dengan maulid ini? Coba kita lihat. Apa yang salah? Dengan maulid, alhamdulillah, kita dengar pengajian. Coba. Dengan maulid, kita dengar ceramah. Apa yang salah dengar ceramah di sini? Malah itu anjuran agama. Dengan maulid kita silaturahmi. Yang tadinya kita satu komplek 4-5 bulan tidak pernah ketemu. Hari ini alhamdulillah ketemu. Dengan ketemu baru kita tahu, oh ternyata tetangga saya sudah sakit kasihan. Dengan maulid kita ketemu das atlatif. Iya, yang selama ini kita lihat hanya di medsos. Lihat aslinya, ternyata kecil. Saya lewat tadi di sana ada ibu-ibu bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Iya kan? Iya. Dengan maulid kita ada sedekah. Mana agama? Mana ajaran agama yang melarang sedekah? Tuh ada di depan kita sedekah. Ya tuh ibu? Ada. Tapi ibu datang karena ini atau bukan? Ibu datang karena mau dapat ini dos-dos makanan atau bukan? Bukan. Nah, kalau begitu kumpul. Iya. Nah, sekarang apa yang salah? Kalau dibilang itu tidak ada pada zaman Nabi, betul. Kenapa mereka tidak perlu? Karena mereka hidup sesama dengan Nabi. Jadi yang baik, mau maulid, monggo. Enggak mau maulid, tidak ada masalah. Yang penting jangan saling menyerang. Sama Nabi kita. Sama sahadat kita, sama kiblat kita, sama rukun iman Islam kita. Jadi tidak usah saling menyalahkan. Mau maulid silakan. Kalau kami orang Bugis, kalau maulid, lebih meriah Pak. Banyak telurnya. Ketan kuning yang disebut kado minyak. Orang tanya saya, kenapa pakai ketan kuning? Kenapa bukan yang putih? Karena warna kuning menyimbolkan emas. Semua orang senang emas. Maka diharap selesai kau maulid, kau pelajari sifat Nabi, kau menjadi orang yang semua orang di kompleks senang sama kamu. Kenapa pakai ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Itu ajarannya bahwa selesai kau maulid, kau akrab rapat seperti bersatunya ketan. Kenapa dia pakai telur digantung-gantung? Kenapa tidak pakai mangga? Iya, karena telur ini adalah bibit kehidupan. Diharapkan kalian umat Islam menjadi bibit kehidupan agama yang akan datang. Itu caranya. Nah, sekarang kita datang untuk memperingati Maulid sebagai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru Bapak tahu kan? 7 orang. Iya kan? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti Bapak baru tahu
anak pertamanya namanya Qasim. Paling tidak selesai maulid, bapak tahu sekarang, oh anak Nabi 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Oh ternyata anak pertamanya namanya Qasim, maka Nabi juga pernah dipanggil Abul Qasim. Anak terakhirnya namanya Ibrahim, 11 bulan meninggal. Coba, ini tujuannya maulid. Ya Bu? Nah, tujuannya apa setelah itu kita tahu, kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita ceramah hari ini, kepemimpinan Rasulullah, panduan bagi generasi muda. Yang saya bingung, panduan generasi muda, tapi yang ada di sini adalah generasi sakaratil maut. Mana ndak ada ini anak muda di sini saya lihat. Ini sudah mama ini sudah tua-tua semua. Sudah dilihat malaikat maut ini semua saya lihat ini. Iya Ibu. Ah, Ibu. Pak. Ibu. Karena di sini jumlah perempuannya 472. Tak percaya silakan hitung. Dan laki-lakinya hanya 93. Maka saya akan berbicara tentang suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Khadijah. Dan Khadijah waktu itu influenza. Sakit dia Bu. Ibu tahu kan Khadijah? Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang paling dicintai. Khadijah panggil anaknya, Fatimah, ta'al. Fatimah sini dulu nak. Kenapa mak? Itu ada serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Tolong mintakan sama saya ya. Serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Tolong mintakan saya mau pakai untuk kain kafan. Mudah-mudahan serban Rasul saya terhindar dari azab kubur. Mintakan nak ya. Apa kata Fatimah? Mak, kenapa mesti saya? Mak aja yang minta sama bapak. Bahasanya kan kalau bahasa kita kan suamimu. Ya mintalah sama suamimu. Tapi apa kata Khadijah? Nah, saya malu minta sama bapakmu. Allah karim. Bu, Khadijah itu manusia terkaya di Mekah waktu itu. Khadijah waktu itu Pak, 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Begitu kayanya Khadijah. Tapi ketika beliau sakaratil maut, ibu tahu baju yang dia pakai sudah 8 kali tambal. Tahu tambal Bu? Robek, jahit, robek, jahit, robek, jahit. Kenapa? Tidak ada kainnya. Tambalan ke-8 sudah tidak pakai kain. Apa dia pakai? Pelepah daun kurma. Padahal kaya loh sebelumnya. Begitu kata Fatimah, ibu aja yang minta kepada Nabi. Apa kata Siti Khadijah? Saya malu nak minta sama bapakmu. Bu, pulang maulid ini contoh pertama. Malu dong sama suami. Ini bukannya malu. Dicuri Pak. Duitnya suami tidak diambil, tidak dibilang-bilang. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi kasih tahu dulu. Misalnya ibu sudah ambil. Sudah ambil tuh. Sudah ambil, baru kasih tahu suamimu. Mas, saya ambil duitmu tadi 200 ya. Kenapa? Jangan sampai suami malu di jalan. Parkir masuk ke SPBU mau beli bensin. Mati. Mana duit saya ini? Kalau begini haram. Tak boleh, curi namanya itu. Dengar Bu. Kalau gaji suami 5 juta. Kebutuhan ibu sebulannya 4 juta. Maka ibu hanya boleh mengambil 4 juta. Yang 1 juta haknya suami. Kalau kewajiban rumah tangga 6 juta. Gaji suami cuma 5 juta. Maka ibu hanya wajib bersabar. Jangan maksa. Karena kalau maksa suami bisa pinjol. Kalau maksa suami bisa judi online. Kalau maksa suami bisa nyalahgunakan pekerjaannya.
Itulah yang disebut oleh Nabi, ada 4 golongan perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Satu dari 4 itu adalah istri yang membebani suaminya melebihi kemampuan suaminya. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Ya, Bu, yang suami berdosa, kalau suami punya gaji 6 juta, kewajibannya 4 juta, ibu cuma dikasih 3 juta. 1 jutanya boleh ibu ambil tanpa pemberitahuan. Boleh. Kenapa? Kebutuhan ibu tidak cukup dan suami punya. Nah sudah. Khadijah berkata, saya malu minta sama suami. Saya malu minta sama bapakmu nak. Silahkan kamu yang minta. Allah Karim. Bu. Halo Bu. Loh. Bu. Rumahnya Nabi itu kecil Bu. Jadi di sebelah kamar, Nabi dengar itu perbincangan istrinya dengan anaknya. Menetes air matanya Nabi Pak. Dia datangi istrinya. Wahai Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu saya. Habis semua kau punya kekayaan untuk membantu saya. Serban inikah yang kamu minta dan kau malu minta kepadaku? Nabi sedih. Lalu apa? Turun sampai pesan dari Jibril. Jibril datang membawa pesan. Dan Jibril tidak boleh berbicara kepada Khadijah. Karena Khadijah bukan Nabi. Jibril hanya boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Maka Jibril berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bu, Pak, Allah yang titip salam. Saya saja dapat kartu lebaran baru-baru dapat Presiden Prabowo. Oh, saya kirimkan semua itu WhatsApp sekampungku. Sepupuku di kampung, Bapak Prabowo. Betul? Padahal itu presiden ada masa akhirnya. Padahal itu presiden belum tentu bersih. Kita sudah bangga. Gimana kalau Allah yang titip salam? Presiden aja kirim salam, kita simpan itu WhatsApp, tidak dihapus-hapus. Ini Allah yang titip salam. Maka Allah sampaikan, Jibril sampaikan kepada Muhammad, salam kepada istrinya Khadijah. Cukup sampai di situ? Tidak. Lalu Jibril lagi berkata, ya Muhammad, sampaikan pula kepada Khadijah, Allah telah mempersiapkan istana dalam surga. Sudah dalam surga istana lagi. Bayangkan, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menyediakan istana dalam surga yang terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Kenapa tidak terbuat dari besi? Kenapa terbuat dari mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Sedulur-sedulur, sedulur sak lawase. Iki Bugis Mbak, Bugis, ono Jawa, ora Jawa. Ya Mas, Mbak, Bu, tahu sifat mutiara? Bapak tahu mutiara? Mutiara itu hidup di dasar laut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Serpihan-serpihan pasir. Bapak kalau makan kerang, coba lihat lembutnya itu kerang. Lembut kan? Bayangkan kerang yang lembut dagingnya masuk serpihan-serpihan pasir. Pasti pedis, pasti sakit. Tapi cangkangnya itu mutiara, dia tutup rapat-rapat itu pasir. Tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah bising. Setelah dia buka, apa yang keluar? Mutiara. Pasir yang sakit masuk ke dalam kulitnya yang lembut, tidak teriak, tapi dia ubahnya pasir itu menjadi mutiara. Itulah Khadijah sifatnya. Penuh tantangan dalam hidupnya. Dihina suaminya, dilempari suaminya, habis hartanya, tapi tidak pernah curhat sama orang lain.
Apa Khadijah tidak punya masalah? Penuh masalah beliau. Tapi beliau tidak pernah menceritakan ke orang lain. Kemana beliau cerita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya umatnya Rasulullah yang majelis taklimnya tiap bulan, tapi curhatnya tidak kepada Allah. Ada masalahnya, suaminya nakal, suaminya pelit, suaminya tidak sholat, suaminya selingkuh. Curhatnya bukan ke Allah, kemana curhatnya? Medsos. Tak kusangka kau begitu. 2 bulan suaminya tidak pulang, dia update status lagi. Di mana di kau? Pret. Bu. Satu lagi nih sifat perempuan. Tukang gosip. Ibu. Hei. Nabi bilang perempuan itu paling gampang masuk surga. Paling gampang masuk surga itu perempuan. Cuma penyebabnya dia gampang tergelincir masuk neraka karena dia tidak bisa tahan lisannya. Makanya itu perempuan dosanya banyak di mulut. Laki-laki dosanya banyak di mata. Makanya kalau laki-laki menangis dia tutup matanya. Kalau perempuan menangis dia tutup mulutnya. Ya, Bu. Majelis taklimnya, majelis taklim ini, majelis taklim RT, majelis taklim anaknya punya sekolah, majelis taklim, majelis pengajiannya di masjid. 4 kali majelis taklim sebulan, tapi tidak ada perubahan dalam gosip. Ada masalahnya dia cerita semua masalah tetangga. Dia ke tetangganya, Mas, tidak kusangka itu suami saya, jelek betul sifatnya. Kenapa pelit? Sudah pelit bau pula keteknya. Bu, boleh curhat? Boleh kepada Allah. Boleh ngadu? Boleh kepada Allah. Majelis taklim yang baik, ada masalahnya, dia bangun menghadap kepada Allah, minta pertolongan Allah. Itulah generasinya Khadijah. Maka jangan heran Khadijah meskipun sudah wafat, Nabi sampai sedih. Maka kita dalam Islam ada yang disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita Isra'nya Nabi? Karena Siti Khadijah wafat pada tahun itu dan berduka. Sampai dukanya Nabi sampai bersabda, siapa seorang perempuan meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri penghuni sorga itu perempuan. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suamimu menangis, ya Allah kenapa terlalu cepat kau panggilin istri saya? Meskipun dia tukang ngomel, tapi saya dia ya Allah baik betul. Ciri-ciri penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya begitu ibu meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, merdeka! Ya, Bu. Perempuan paling gampang habis dosanya gosip, curhat. Ya. Ibu mau cerita ke masalah dalam hidup, bangun menghadap kepada Allah. Ya Allah, saya melihat suamiku mulai lain-lain ya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Jagalah suami saya Allah. Saya makhlukmu yang daif. Saya periksa HP-nya satu, ternyata masih ada disimpan yang lain. Boleh doa begitu? Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Ya, boleh. Bahkan ibu-ibu boleh doa begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Kata malaikat, apa maksudnya ini ibu ini? Dia berdoa mau dilindungi suaminya, doa yang dia minta, doa minta hujan. Heboh juga mbak. Sudah ya? Gosip.
Berhentilah bergosip. Ibu ada masalah, ngadu kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kenapa sekarang banyak pejabat yang korup? Karena ibunya gagal didik anaknya. Jadilah istri seperti Khadijah. Meskipun sudah wafat, Nabi masih mengenangnya. Suatu ketika Nabi sudah bersama dengan Aisyah. Tidur bersama Aisyah, Bu. Lalu Nabi bersabda, seolah-olah ada terompak kakinya Khadijah. Bayangkan, Bu. Ibu lagi tidur dengan suami, lalu suami sebut perempuan lain. Ngamuk kan? Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, saya ada di sampingmu, tapi yang kau ingat Khadijah. Apa sih kelebihan Khadijah dari saya? Lalu Nabi bersabda, ya Humairah, kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Ketika tidak ada orang percaya kepadaku, Khadijah orang pertama yang percayaiku. Ketika orang tidak ada mau bekerja sama dengan aku diboikot selama 3 tahun, hartanya Khadijah habis untuk menolong umat Islam. Itulah Khadijah. Maka ibu-ibu, kalau mau bersama Khadijah, maka jadilah seperti sifatnya Khadijah sekarang. Rasulullah 6 dari anak dari Khadijah. Aisyah tidak memberi anak. Ya kan? Khadijah. Padahal ibu tahu, Khadijah dinikahi Nabi sudah 2 kali janda dan lebih tua dari Rasul. 2 kali janda. Maka bapak-bapak, kalau mau punya istri seperti Khadijah, carilah janda yang lebih tua dari bapak. Kalau saya ndak usah Pak, yang lebih tua Pak. Dia bilang janda harus disantuni Ustaz. Saya bilang berapa umurnya? 70. Saya bilang ya oke lah, saya santuni, ndak usah saya nikahi. Ya itulah Rasulullah. Maka ibu-ibu, jadilah Khadijah. Bagaimana sifat Khadijah, Bu? Rasulullah salah satu kebiasaan Khadijah, kalau Rasulullah balik dari dakwah, Khadijah sudah siap di rumahnya. Apa yang beliau sediakan? Baskom. Tahu baskom, Ibu? Tahu baskom? Ibu-ibu tahu baskom? Baskom itu lalu diisi air hangat. Setelah itu Nabi balik, dia simpan itu baskom di kakinya Rasulullah dengan air hangat. Dia bersihkan kaki Rasulullah sambil dia urut-urut. Mau seperti Khadijah, Ibu? Mau, Ibu? Mau? Bapak-bapak pulang ini nanti belikan baskom. Masya Allah. Ustadz, suami saya tidak sholat. Bukan urusanmu. Ustadz, suami saya malas. Bukan urusanmu. Istri saya kadang saya tanya, mama nyece. Dia tidak pernah ngeluh. Padahal saya hampir tidak, lebih banyak saya di luar daripada sama beliau. Saya paling datang sehari, pergi lagi 2 minggu. Datang lagi 2 hari, pergi lagi 1 bulan. Suatu ketika saya tanya, enggak pernah kau ngeluh? Apa dia bilang? Saya bukan cari perhatian sama suamiku, saya cari ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha sama saya, surga bagiku. Suami saya boleh saja benci, yang penting jangan Allah. Masya Allah. Padahal saya selisih 28 tahun sama bini saya, Bu. Itu istri saya, Pak. Kalau saya mau pergi kerja, mau pergi ceramah, itu dia cium tangan dulu. Cium dulu ini, Bu, ini dulu dicium. Sudah itu ini lagi dicium. Dia cium lagi. Sudah itu ini lagi dia cium, Bu. Mata kanan lagi. Mata kiri lagi. Terakhir ini. Agak lama sedikit. Ya kenapa istri saya? Sudah itu dia usap dada saya, Pak. Tidak pernah dia tutup pintu mobil sebelum dia bilang, Ustadz ridhoi saya. Padahal tadi malam saya bertengkar. Padahal tadi malam saya bergaduh. Tapi begitu saya mau keluar, tidak pernah dia tampakkan rasa marahnya. Kenapa, Ibu? Karena tidak ditahu ajal. Siapa tahu suamimu pergi cari nafkah. Siapa tahu suamimu pergi cari uang untuk anak istrinya. Ternyata di jalan kena sakaratul maut meninggal. Ibu bertengkar sebelum dia pergi. Ibu pasti tidak akan pernah mengampuni diri sampai akhir hayat. Itulah sebabnya jangan pernah marah ketika suamimu pergi cari nafkah. Semarah apapun malam pergi suamimu, hilangkan rasa marah. Pulang baru kau lanjutkan. Masya Allah. Bu. Hei. Ini tidak enak didengar.
tapi kalau ibu rindu sorga, mesti ini yang dilakukan. Apalagi kalau usia sudah senja. Kalau rumah tangga kita miskin, ngontrak-ngontrak, tapi kita suami istri saling menghormati, paling tidak kita bisa ngomong sama orang kaya, memang kamu kaya, rumahmu bagus, mobilmu bagus, tapi kau suami istri tidak pernah akur. Betul kami miskin, tapi kami saling menghormati. Itu yang jadi. Ini sudah ngontrak-ngontrak, kerja tidak jelas, hujan kehujanan, panas, begaduh tiap hari. Kapan kau bahagia? Yang herannya bertengkar, hamil lagi. Ya. Bu. Nah, pesan kedua. Datanglah ibu-ibu. Ngadu sama Nabi. Ya Rasulullah, katanya Islam ini adil. Katanya Islam tidak membeda-bedakan antara laki dengan perempuan. Kata Nabi, betul. Ya Rasul, setelah kami pikir-pikir, sepertinya lebih banyak pahalanya laki-laki daripada kami perempuan. Laki-laki dianjurkan ke masjid berjamaah, kami hanya tinggal ngurus sana. Laki-laki jihad ke perang dapat pahala syahid, kami tinggal ngurus di rumah. Rasa-rasanya laki-laki lebih banyak pahalanya ya Rasul. Nabi tersenyum dan bersabda, ibu-ibu, mau ndak saya tunjukkan sampean dirindukan sorga? Kalau saya tanya-tanya, sedulur-sedulur, mau tak dirindukan sorga? Bu, kata istri saya, jangankan dirindukan sorga, dirindukan suami saja sudah senang. Ya ibu? Maka kata Nabi, kalau kau mau dirindukan sorga, ini 4 syaratnya. Sici, aqimis shalah, dirikan sholat. Nabi kalau bicara tentang sholat selalu menekankan perempuan. Ketika sakaratil maut, Nabi pesankan jaga perempuan di antara kalian. Nah, soal ini Nabi katakan perempuan jaga sholatmu kalau kau mau dirindukan surga. Kenapa Nabi pesankan? Karena memang perempuan selalu pada kondisi tertentu potensi tidak sholat. Kapan? Selesai haid. 4 hari dia gratis tidak sholat. Dia tambah 2 hari. Kata suaminya, Mbak, biasanya cuma 5 hari. Rek. Iki 7 hari belum sholat. Apa kata bininya? Belum bersih mas. Iki masih ada sedikit-sedikit mas. Kata suaminya, bohong sampean. Apa bohong? Saya kasih. Ya wes. Hah? Iya bu. Apalagi perempuan banyak ndak sholat. Kalau ada pengantin. Oh bajunya jilbab sakaratil maut. Biasalah. Nah wes. Ndak aja masulah. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Pernah lihat jilbab sakaratil maut bu? Oh itu kalau ada pengantin. Saya ceramah kemana-mana bu. Kemarin malam saya dari Malaysia. Itu Malaysia perempuannya itu jilbabnya segitiga saja bu. Peniti di sini selesai. Orang Arab satu aja lubangnya masuk besar sek masuk. Jilbabnya orang Indonesia, masya Allah. Saya biasa bingung gimana cara pakainya ini ya. 3 lapis dikasih miring setengah, digulung lagi truk, kayak ada pohon-pohon di sini, dikasihnya lagi kembang-kembang di sini. Dia ikat lehernya sampai kalau dia mau balik dia gini baliknya. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, ndak sholat tuh. Kata suaminya, Mbak, sholat Mbak. Kata istrinya, sadar sampean. Saya sadar, saya suruh salat sampean. Ini jilbabku kau ndak lihat ya. Ini jilbab iki pakainya ruwet. Ya bu. Bu. Kapan lagi perempuan banyak ndak sholat? Selesai melahirkan. Katanya nifas harus 40 hari. Tidak. Nifas itu tidak ada ketentuan harinya. Nifas itu tergantung bersihnya. Kalau dia bersih 14 hari wajib sholat. Dia bersih 50 hari belum wajib sholat. Tadi tidak ada yang katakan 40 hari. Sampai selesai melahirkan dia belikan istrinya mie goreng.
Ini kan isinya kan 40 tuh. Nah, kalau habis ini 1 dos berarti kau sudah bebas. Ya. Jaga sholat. Ibu-ibu. Bu. Jaga sholat. Kalau sholat baik, gampang bagi Allah kasih kita. Gampang bagi Allah. Ya. Sholat diperbaiki. Yang kedua, kata Nabi, kalau kalian mau dirindukan oleh surga, setelah sholat, wasyamu Ramadan. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saya yakin kita semua puasa Ramadan. Tapi yang saya curiga, sampai sekarang masih ada ibu-ibu belum bayar yang lepas puasanya. Ya, kalau dengan sengaja dia tidak bayar dan masuk lagi Ramadan berikutnya, maka dia kena denda. Apa dendanya? Puasanya kalau misalnya 5 tidak menjadi 10. Tapi apa? Tetap 5 dan dendanya memberi makan fakir miskin. Ya Bu, alhamdulillah saya lihat ibu-ibu rajin puasa. Tapi coba lanjutkan Senin Kamis. Kalau sudah rajin puasa Ramadan, alhamdulillah. Tapi coba lanjutkan Senin Kamis. Apalagi ibu-ibu yang sudah tua-tua. Biasakan puasa Senin Kamis. Ya, Bu, orang yang selalu puasa Senin Kamis, insya Allah sehat. Ya, ada situ stelsem apa namanya? Apa Pak Camat itu yang ganti kromosom? Stem. Itu ada profesor di Sulawesi Selatan ahli soal itu. Dia bilang stem cell paling baik puasa, aman, tidak ada risiko. Dan dia dapat pahala. Puasa. Bagaimana caranya Ustaz? Misalnya hari Kamis besok. Ya sudah niatkan. Saya tidak bisa makan sahur Ustaz. Begitu mau tidur, niat saya mau puasa besok. Minum air atau makan buah atau makan seadanya nasi. Niatkan puasa besok. Ternyata jam 10 datang tetangga bawa nasi kuning. Ibu minum, Pak makan, tak. Habis 1 piring. Ternyata saya puasa. Lanjut, itu rezekimu yang 1 piring. Lanjut, tidak apa-apa, boleh. Ternyata siang datang lagi orang bawa es dawet. Habis lagi. Saya puasa. Lanjut, itu rezekinya. Asar lagi, ada lagi datang bawa pisang goreng. Wah, enak betul. Pas habis, puasa. Lanjut, rezekimu. Yang penting betul-betul lupa. Bagaimana kalau lagi makan tiba-tiba ingat saya puasa? Maka yang ada di mulut wajib dimuntahkan lalu bersihkan. Jangan masuk pisang goreng setengah, puasa terlanjur. Batal. Ya, coba diamalkan. Puasa Senin Kamis. Yang berikutnya perempuan dirindukan oleh surga adalah mereka yang menjaga harga dirinya. Salah satu cara menjaga harga diri, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Ini yang banyak dilanggar perempuan sekarang. Haram hukumnya perempuan keluar rumah tanpa izin suami. Ini baru 10 menit pergi suaminya, dia telepon temannya. Mbak, tunjungan plaza Mbak. Ya wes, nyusul. Sampai jam 1 suaminya menelpon. Mbak, di mana kau Mbak? Aduh banyak sekali pertanyaanmu. Boleh seperti ini. Laknat Allah. Dengar hadis Nabi. Laknat Allah bagi mereka perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Ini yang banyak dilanggar perempuan modern. Itulah bedanya kita wanita muslimah dengan wanita munafik. Ya, jangan pernah keluar rumah, izin. Ibu masih ingat kisahnya? Nabi datangi rumahnya Abu Darda. Begitu beliau ketuk pintu, Assalamualaikum. Ya sahibul bait. Tidak ada jawaban. Telepon lagi, tidak ada jawaban. Keluar istrinya Abu Darda. Nabi berkata, mana suamimu? Silakan masuk ya Rasul. Mana dulu suamimu? Pergi ke pasar, masuk ya Rasul. Apa kata Nabi? Haram hukumnya kami masuk ke rumahmu tanpa izin suamimu. Ini Nabi loh Bu. Jadi wanita muslimah menjaga harga diri. Satu di antaranya, jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Ini perkara gampang, tapi itulah setan berhasil. Dia goda kita. Akhirnya apa? Sedikit dosa, sedikit pahala, banyak dosa. Mau masuk surga. Kau kira ada orang dalam?
Ya, kan banyak orang begitu. Dosanya banyak, amalnya bertumpuk, amalnya sedikit, dosanya banyak, mau masuk surga. Salah satu penyebab perempuan banyak dosanya ketika dia keluar tanpa izin suami. Yang keempat, syarat wanita dirindukan surga. Kata Nabi, ini agak berat. Patuh terhadap suami. Ini agak berat. Ibu-ibu, boleh jawab dengan jujur. Bu, kalau misal ibu gajinya 1 bulan 5 juta. Ya, karena ibu dagang nih. Ibu penghasilannya 1 bulan 5 juta. Suami penghasilannya cuma 2 juta 1 bulan. Kira-kira ibu masih menghormati suami enggak? Bos, kamu aja ndak ada kerjamu, suami punya kerja kau ndak hormati. Apalagi kalau sudah ada. Bu, mau dirindukan surga? Taati suami. Suami saya ndak sholat, bukan urusanmu. Dan hebatnya di perempuan Islam, hebatnya menjadi perempuan Islam, dengar bu, dosanya suami dia tidak tanggung istri. Sebaliknya, dosanya istri ditanggung oleh suami. Jadi kalau ada perempuan nanti di akhirat, ketika belum bergerak kakinya diadili, ada 4 laki-laki yang harus tanggung jawab terhadap perempuan itu. Siapa? Yang pertama bapaknya, yang kedua saudara laki-lakinya, yang ketiga suaminya, yang keempat anak laki-lakinya. Ketika ada perempuan wafat dan dia tidak baik agamanya, ditanya, mana bapaknya ini? Saya sudah didik anak saya itu. Dari kecil saya didik sampai menikah. Setelah ijab kabul, bapak tahu namanya ijab kabul. Ijab penyerahan, kabul serah terima. Itu ijab kabul. Ketika bapak sudah saya terima nikahnya ini bin ini dengan mahar, itu berarti tanggung jawab bapaknya ibu pindah ke tanggung jawab suami. Saya sudah didik anak saya, tuh suaminya tuh yang tidak beres. Maka dicari suaminya, mana suaminya nih? Oh ini, oh kau rupanya pantas istrimu gini, kau tidak pernah hadir berjamaah di masjid. Pantas istrimu gini, kau terlalu sibuk cari uang, tidak pernah kau ajar anak istrimu. Pantas istrimu tidak sholat, kau sendiri tidak sholat. Maka jangan pernah menghina suami, karena suami dia tanggung istrinya dunia, juga dia tanggung istrinya di akhirat. Bu pikir gampang jadi suami? Hah? Malu itu suamimu kalau kau pulang lebaran tidak pakai baju baru. Kalau perlu suami tidak usah pakai emas, yang penting istrinya pakai emas. Iya. Mana pernah ibu pikirkan suami pakai emas? Tidak, paling istri, maka jangan suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Sudah suka ngomel, malas masak. Suaminya mau makan, dia bilang go food. Ibu-ibu, perempuan dulu bu gampang masuk surga. Kenapa bu gampang masuk surga? Perempuan dulu tidak punya WhatsApp. Apa itu WhatsApp potensi masuk neraka? Iya, kenapa? Dia pakai gosip grup. Satu di Surabaya, satu di Madura, satu di Jakarta. Yang dia gosip temannya yang pergi umroh. Itu di grup tuh dia tidak ketemu. Kalau dulu mau gosip mesti ketemu pak. Kalau dulu itu perempuan hampir tidak pernah keluar rumah. Begitu selesai nikah fokus ngurus anak dan istrinya, suaminya. Dan mereka meskipun gajinya suaminya tidak jelas, belum keluar suaminya pergi kantor sudah siap kopinya. Sekarang perempuan gajinya suaminya jelas tiap bulan, tidak pernah bikinkan kopi suaminya. Mana buktinya? Coba lihat pagi-pagi warung kopi penuh. So inilah semua suami yang tidak dibikinkan kopi. Boleh enggak suami? Boleh enggak istri enggak masak? Boleh, tapi tidak ada pahalamu. Ayo. Sekarang semua GoFood. Kalau semua GoFood, dari mana dapat ibu pahala? Bukankah ke pasar pahala? Bukankah melangkah pahala? Bukankah membawa barang pahala? Bukankah berjemur ketika kita mau ngurus suami pahala? Ibadah 24 jam bagi suami istri adalah rumah tangga.
Tidak ada susahnya Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sholat. Tidak ada susahnya Allah wafatkan Nabi dalam keadaan tahajud. Tidak ada susahnya Allah wafatkan dalam keadaan tawaf. Tapi Rasulullah tidak dalam sholat. Tidak dalam keadaan puasa. Tidak dalam keadaan tawaf. Tapi di pangkuan istrinya. Itu berarti pahala potensi kita masuk surga rumah tangga. Maka ibu-ibu, lepas pengajian ini, ayo kembali evaluasi bakti kepada suami. Kalau perlu sebentar minta maaf. Kalau gitu ibu kembali dan mau minta maaf, setan hasut. Tidak usah, makin beras kepala itu, makin besar kepala itu suamimu. Jangan ketawa, saya serius ini. Setan yang masuk. Ya, dah, 3. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Bapak-bapak mau punya seperti Khadijah? Mau? Pertanyaan sudah bapak, sudahkah bapak seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang jadi masalah. Mau seperti Khadijah tapi dia seperti Firaun. Pak, Masya Allah. Rasul itu Pak, tidak ada satupun nama istrinya dipanggil. Tidak pernah beliau panggil Khadijah sini, Aisyah sini. Tidak, beliau panggil khusus panggilan kasih sayang. Masya Allah. Nabi begitu romantisnya kepada istrinya, mandi junubnya pun bersama istrinya. Saya waktu pengantin baru Bu, mandi junub sama istri saya. Waduh, setelah saya punya anak dipanggil lagi, ayo Ustaz mandi junub. Geli ah. Tapi Rasul sampai usia beliau senja masih mandi junub dengan istri beliau. Coba baca Barasanji. Coba baca kitab Barasanji. Situ dijelaskan Nabi Muhammad beliau sendiri yang jahit bajunya. Alain mato tepengi wajunna. Alain mato pacingi onrat tinrona. Beliau yang bersihkan tempat tidurnya. Beliau yang siapkan sarapannya. Itu Nabi Pak. Nabi Pak. Kekasih Allah. Dia yang jahit bajunya. Kita pegawai honor. Sudah hargai saya. Pret. Ya. Oh Masya Allah. Rasul 13 istrinya tidak pernah satupun mengatakan saya menyesal menikah sama kaum Muhammad. Kita satu aja bini kita menderita lahir batin. Tanya, istri saya cerewet, salahnya bapak. Iya. Kenapa perempuan cerewet suka ngomel? Kata Nabi, perempuan suka ngomel karena 2 perkara. 1, tidak pernah kau puji. Ya toh Ibu? Oh kita kalau sama istri tetangga, piye kabare Mbak? Nggih Mas, api-api. Sama tetangga, sama bininya Wah. Padahal bininya yang dia peluk. Iya. Ibu. Makanya untuk memuji istri, Islam membenarkan 3 bohong yang boleh dan tidak berdosa bahkan dapat pahala. 1 diantaranya bohongnya seorang suami untuk menyenangkan istrinya. Boleh bohong. Dan hebatnya itu pujian, biar istrimu tahu kau bohongi, dia tetap senang. Tambah cantik kau sayang. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap ketawa. Ya toh Bu? Iya, maka puji. Puji istri, sanjung dia. Kita dikasih makanan. Mau tahu perempuan paling marah kalau tidak dicicipi makanannya. Makanya Nabi, seapapun makanan yang diberikan istri beliau, beliau santap. Pernah satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan beliau kalau beliau minum, dia kasih istrinya. Minum lagi, kasih lagi istrinya. Tapi suatu ketika Aisyah begitu gembiranya datang Nabi, disambut di perbatasan kota. Bukan disambut di rumahnya, perbatasan kota. Khadijah kemudian lari-lari, senang datang Rasul. Karena senangnya beliau bikinkan teh. Begitu bikin teh kasih Nabi, ya Rasul minum. Harapannya 1 teguk kasih Aisyah. Tapi apa? Nabi minum 1 teguk, tidak dikasih istrinya. Aisyah mulai tanya-tanya dalam hati, loh kok tidak dikasih saya ini? Teguk kedua kalinya, tidak dikasih lagi.
Teguk 3 kali. Aisyah dasar perempuan pencemburu. Apa katanya? Ya Rasul, adakah perempuan yang memberimu di luar? Akhirnya Nabi kasih istrinya. Ini sayang. Diminum. Setelah diminum, baru 1 teguk. Dia muntahkan. Wah! Kaget Aisyah. Kenapa? Aisyah ambil itu. Oh ternyata gula dikira garam. Dia tunggui saya salah-salah ini ibu ini. Gula dikira garam. Garam dikira gula. Begitulah Rasul. Tidak mau istrinya malu. Tidak mau istrinya tahu. Dia minum sendiri, tidak mau dia kasih. Masya Allah. Coba ini diamalkan Pak. Tidak usah dulu jauh-jauh Pak. Kita bahagia dalam rumah tangga. Itu aja dulu. Kalau suami istri rukun, anak pasti akan ikut damai. Kalau suami istri bertengkar, anak akan jadi bingung. Pulang maulid ini, yuk muliakan istri. Bapak pernah sakiti istri? Apa boleh buat? Istri itu Pak ahli sejarah. 1 kali sampean salah sampai mati dikenangnya. 1, puji. Yang kedua kata Nabi, perempuan sebab dia suka ngomel karena suaminya tidak pernah kasih hadiah. Nah, dengerin. Maka kasih hadiah. Pulang kantor hadiah sehingga belikan nasi kuning. Itu hadiah. Ibu juga kalau dikasih hadiah jangan ngomel. Apaan nasi kuning? Emang saya tidak tahu bikin? Ini juga tidak tahu dipuji. Ya Bu? Pak. Pulang dan hadiah paling disenang perempuan emas. Maka saya belikanlah emas istri saya. Tebal, kalung dan gelang. Buat berlinang air matanya senang sekali. Terima kasih Ustadz. Luar biasa. 1 bulan kemudian dia tahu palsu. Dia bilang ternyata kau belikan saya palsu. Saya bilang sayang kau tahulah di mana saya mau bisa beli emas murni seperti itu tebalnya. Meskipun itu emas palsu tapi cintaku murni 24 karat. Baru dia senang. Ya. Nah, 4. Kalau cinta kepada Nabi, ayo mari kita cintai sunnah-sunnahnya. Mohon maaf Ibu. Ibu sunnah yang mendesak kita lakukan. Bu, sholat hajat. Ya. Untuk hajat doa kita untuk anak cucu. Alhamdulillah ibu-ibu rajin majelis taklim. Anak kita sekarang kita tidak tahu siapa yang rusak. Bisa jadi handphonenya yang rusak. Bisa lagi pergaulannya. Dan tidak mungkin kita bisa jaga 24 jam. Maka ibu bangun sholat hajat, doakan anak. Tidak mesti bahasa Arab niatnya. Tidak mesti banyak. 2 rakaat cukup. Yang kedua, sholat duha. Ibu-ibu mau bantu suami cari nafkah? Sholat duha. Semua sudah pekerjaan selesai. Anak sudah pada pergi kerja. Dapur sudah bersih. Jam 9. Ayo ambil sholat duha. Ibu saya Bu, sejak tahu namanya sholat duha. Biasa saya coba-coba tes lagi jam 9 saya telepon. Oh, agak tepi gau mak. Kenapa kak puradio nak? Melok kayak mas sampajak duha. Saya tanya apa bikin mak? Saya baru mandi mau sholat duha. Dan tiap hari. Dan hebatnya doa bukan untuk dirinya tuh ibu. Siapa dia doakan? Ya Allah lindungi anak saya dalam dakwah. Pelihara lisannya. Murahkan rezekinya. Otomatis anaknya dapat rezeki. Ibunya dapat juga. Maka ibu tidak usah doa. Ya Allah berikan saya mobil. Ya Allah berikan saya ruko. Tidak. Ya Allah tambahkan rezeki anak saya. Supaya ada berbagi untuk saya. Doakan. Karena doa paling mustajab untuk anak dari bibir ibunya. Maka ibu kalau mau bantu anak cari nafkah, sholat duha. Yang ketiga, sholat sunnahnya apa? Ketiga, ayo ibu mulai biasakan sholat taubat. Kan ibu-ibu ini sudah standar 50 tahun ke atas kan. Bapak-bapak sudah 60 tahun ke atas. Ayo biasakan sholat taubat. Kapan dilakukan Ustadz? Selesai sholat maghrib nunggu isya. Ini masjid kita cantik. Selesai maghrib, tidak usah tidak usah pulang. Ibu tinggal aja dulu sambil nunggu isya. Selesai sholat maghrib,
Bapak-bapak, ayo sholat taubat namanya. 2 rakaat sampai 6. Sholli sunnatal taubat rakataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat taubat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga tidak hafal, pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun Bapak tidak tahu, ambil jalan pintas berdiri tegak. Tuhan, sholat taubat ya. Allahu Akbar. Boleh, boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allahu Akbar. Boleh. Sudah itu Bapak taubat. Ya Allah, ampuni dosaku. Saya hilap, saya keliru. Ya Allah, ampuni saya. Tapi yang lebih penting, berikan saya kemampuan tidak mengulangnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita contoh kehidupan Rasul, tapi kalau dibahas semua di sini tidak cukup waktu. Ibu-ibu punya handphone. Bapak-bapak punya handphone. Ada WhatsApp? Ada. Di aplikasi WhatsApp itu ada namanya aplikasi Meta. Ada ya? Ada ya? Ibu tulis, ketik, pencet itu Meta, keluar ruang ketik. Maka ibu ketik, bagaimana Rasulullah makan. Keluar semua itu. Sekarang hanya orang malas yang tidak bisa belajar agama. Semua ada. Apalagi ada lagi lebih hebat Bu, namanya Chat GPT. Oh, semua dia tahu. Tanya apa saja dia tahu. Di mana ada saat lahir. Hai, saya kasih informasi, dia jelaskan semua. Apakah ini cukup? Tambah lagi, dia jelaskan lagi. Berapa istrinya ada saat latih, dia tahu semua itu. Ya, nah untuk melengkapi acara kita ini, balik nanti, ayo kita kembali pelajari sisi kehidupan Nabi. Mudah-mudahan setelah kita tahu, kita coba mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang setinggi-tinggi penghargaan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya datang di sini bukan tidak merasa sebagai tamu, tapi datang sebagai keluarga. Sebab di Duku Kupang ini banyak keluarga saya. Ya, nah, makanya waktu saya lihat, Duku Kupang, tempat ada paman saya di sini Duku Kupang 12. Nah, itu paman saya di situ rumahnya. Saya masuk rumah, terakhir saya ke sana dulu waktu saya SD masih saya lihat, saya masih ingat. Ya. Jadi di sini banyak orang Bugis juga. Di mana-mana saya ketemu banyak orang Bugis. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ceramah di Malaysia, diundang sama ketua menteri namanya. Kalau kita di sini gubernur Sabah. Diresmikan masjid Songkok Recak. Kubahnya itu yang Songkok Bugis pakai. Itu dia sebuah luar biasa orang Bugis. Dan ternyata di Jawa Timur juga ini ada banyak orang Bugis. Namanya KKSS, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Kami orang Bugis, biasa jangan heran, jangan kaget kalau kedengaran bicaranya agak keras. Bukan kasar, tapi memang keras suaranya, tapi hatinya lembut. Ya. Orang Bugis itu, Bapak Ibu sebagai pengetahuan, orang Bugis itu tidak tahu pantun. Makanya dalam budaya tutur Bugis tidak ada pantun. Yang ada itu di Jawa, Sumatera, Betawi, Melayu, itu Pontianak, itu mereka, Riau, mereka bertutur pakai budaya pantun. Kalau dia melamar anaknya orang, dia berpantun. Aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Itu orang Melayu. Tapi kalau orang Bugis, sudah besar anakmu ya? Saya kasih nikah sama anakku ya boleh. Itu begitu aja. Dia tidak begini-gini Pak. Ya. Tapi apapun suku kita, apapun ras kita, kalau kita beragama Islam mestinya sama kita punya budaya dan kebiasaan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kita doa dulu Bu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak berkenan merasa ada ilmu, ada faedah yang ceramah saya, mohon berkenan dikirimkan suratul Fatihah kepada paman saya yang ada di sini yang sudah arwah dengan suami istri beliau. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil asis matinata. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita pulang dari majelis ini dengan membawa ilmu yang barakah, manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhir pula acara pengajian peringatan Maulidir Rasul Muhammad SAW pada pagi hari ini. Kami ucapkan beribu terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, dan beribu maaf kami sampaikan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ilal liqa, sampai bertemu pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadikan sebab kecintaan baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga kita semua nantinya mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.